Shalom sahabat cinta Alkitab, kita berada di penghujung dari seluruh kitab yang kita pelajari. Saat ini kita memasuki kitab yang ke-25 dari perjanjian baru, yaitu surat kitab 3 Yohanes. Penulis surat 3 Yohanes tidak secara langsung menyatakan siapa penulisnya. Tradisi gereja menyatakan Rasul Yohanes sebagai penulisnya. Ada beberapa dugaan bahwa murid Kristus yang lain yang sama-sama dengan bernama Yohanes yang menulis surat ini. Namun semua bukti yang ada merujuk kepada Rasul Yohanes yang juga menulis Injil Yohanes. Tanggal penulisan surat ini kemungkinan dituliskan berbarengan dengan surat Yohanes yang lain, surat 1 dan 2 Yohanes yang kemungkinan bisa dituliskan dalam kurun waktu antara 85 sampai ke 95. Tujuan penulisan. Tujuan Yohanes menulis surat ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, dia memuji dan menguatkan rekan pelayanannya, Gaius, yang dalam kasih melayani mereka yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain memberitakan Injil Kristus. Kedua, Yohanes secara tidak langsung mengutuk dan mengecam perilaku Diotrefes, pemimpin diktator yang telah mengambil alih salah satu gereja di provinsi Asia. Ketiga, Yohanes menyatakan Demetrius sebagai teladan karena semua orang memberi kesaksian yang baik tentangnya. Ayat kunci 3 Yohanes 1 ayat keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Rangkuman. Yohanes menulis surat ini dengan menekankan soal kasih Gaius, orang kaya yang tinggal di kota Efesus. Dia memuji perhatian dan keramahan Gaius terhadap pemberita Injil yang sedang dalam perjalanan misinya, baik kepada yang ia kenal maupun orang asing. Yohanes memintanya untuk melanjutkan pelayanannya itu dan jangan sampai mengikuti contoh yang jahat seperti halnya di Diotrefes. Diotrefes telah mengambil alih kepemimpinan gereja di provinsi Asia secara paksa. Tidak hanya menolak otoritas Yohanes sebagai rasul, ia juga menolak menerima surat penggembalaan Yohanes dan tidak bersedia tunduk pada instruksinya. Ia juga memfitnah dan mengasingkan jemaat yang memberi dukungan dan menerima pesan Yohanes. Surat ini kemudian ditutup dengan pujian kepada Demetrius yang sudah terdengar kebaikannya oleh Yohanes. Hubungan pengajaran supaya ramah kepada orang asing sudah sejak ada dalam perjanjian lama. Tindakan ramah tamah di Israel termasuk menerima orang asing untuk makan, beristirahat, dan berlindung. Sebagai tambahan, perjanjian lama memandang bangsa Israel sebagai orang asing yang bergantung pada kasih Allah. Allah sendirilah ya dengan murah hati mencukupkan kebutuhan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, dan memberi makanan pakaian untuk pengembaraan mereka di padang gurun. Praktek Yohanes seperti biasa selalu menekankan soal pentingnya hidup menurut kebenaran Injil. Keramahan, dukungan, dan bantuan kepada saudara seiman menjadi bagian penting daripada pengajaran Kristus. Gaius jelas telah menjadi contoh yang baik mengenai ini. Kita juga seharusnya melakukan yang sama setiap kali punya kesempatan untuk itu, termasuk jika menyambut tim misionaris, pengkhotbah, dan saudara seiman yang masih asing bagi kita, selama kita yakin kalau mereka sungguh-sungguh saudara seiman. Tidak hanya menyambut mereka di gereja, tapi juga di rumah kita dan menawarkan mereka bantuan dan dukungan apapun yang mereka butuhkan. Kita juga senantiasa berhati-hati untuk mengikuti contoh perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan Alkitab, sehingga bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Karenanya kita bisa berhati-hati terhadap orang-orang seperti Diotrefes yang kelakuannya sangat jauh dari apa yang diajarkan Yesus. Demikian sahabat cinta Alkitab. Kita akan menyelesaikan nanti pada kitab Yudas, kemudian kitab Wahyu. Berarti seluruh rangkaian pembelajaran kitab-kitab dalam Alkitab tinggal 2 kali lagi. Shalom.